Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah dan senantiasa bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Saya hormati Pak Ketua BMKM, kemudian tokoh masyarakat Melandili, kemudian para asatid, dan orang imam besar Masjid Al-Jihad. Yang pertama saya mohon izin, mungkin saya termasuk adalah orang yang mudah begitu mengajar dan tidak secara etika saya kurang lah kalau begitu kan. Mohon izin ini untuk ustaz-ustaz sekalian, Pak BKM, saya hanya bisa menyampaikan beberapa dan ketika salah mohon tegur saya mengenai Al-Fatihah, pembacaan Al-Fatihah dalam salat. Jadi sebenarnya dalam membaca Al-Quran ini dari Rasulullah SAW itu ada 14 macam cara membaca itu. Jadi yang dikenal kita atau yang masyhur, yang dikenal dari kalangan Indonesia ini adalah dari Imam Asim, riwayat Hafaz. Jadi ada beberapa imam yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya, mengenai 14 imam ini. 14 itu 4 yang syaz, 10 yang mutawatir, 7 yang wajib dipelajari. 7. Ada namanya qiraatus sab'ah kan, qiraatul 'ashr, qiraah 14 kata itu. Jadi yang kita pakai dalam salat kita ini adalah Imam Asim riwayat Hafaz dengan thariqah Asy-Syatibi. Jadi ini adalah tabi'in ya, tabi'in di mana zaman Rasulullah beliau tidak ada. Beliau adalah kalangan tabi'in yang di mana kita mempelajari thariqah ini adalah dengan dengan penuh kehati-hatian mengenai pembacaan thariqah Syatibiyah, riwayat Imam Asim an Hafaz. Perlu diketahui bahwasanya Imam Asim ini riwayat Hafaz itu dalam membaca Al-Fatihah dibolehkan dengan membaca Bismillah, dan sebagian juga mengatakan basmalah tidak dibaca juga nggak apa-apa. Jadi karena kita masyhur dengan membaca basmalah, basmalah itu adalah ayat pertama dalam surah Al-Fatihah, maka ya selayaknya juga lah kita membaca basmalah dalam ketika salat, dalam membaca Al-Fatihah itu sendiri. Jadi basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan ayat keduanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan penuh kehati-hatian dengan makharijul huruf yang sesuai dengan standar dikeluarkan oleh ulama tajwid kita. Jadi untuk itu marilah kita sama-sama membuka
tes atau ujian ya, dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ya, mungkin ada pertanyaan, silakan Ustaz. Apakah irama itu termasuk menjadi hal yang utama ketika kita berada mau sholat? Terima kasih. Mengenai irama ini adalah membantu dalam kekhusyukan. Mengenai wajib atau tidaknya itu sah-sah saja. Ada kalangan yang mengatakan hal itu adalah sunnah, bukan wajib. Jadi dalam membantu kekhusyukan diperlukan irama. Ya, kalau tidak berimam tidak mengganggu juga dengan kekhusyukan. Tetap hati kita ini dalam kekhusyukan ketika membaca dan mendengarkan Al-Fatihah itu sendiri ketika makmum. Jadi kalau pendapat saya melalui guru saya yang pernah saya belajar itu diutamakan itu adalah tajwid. Yang kedua makharijul huruf ya, atau fasahah. Kemudian baru irama. Itu 3 item itu sendiri. Yang pertama adalah tajwid, yang kedua adalah fasahah, kemudian yang ketiga barulah lagu. Mengenai hal yang wajib ini adalah tajwid dan fasahah itu sendiri. Sementara lagu itu adalah masalah sunnah. Kata Rasulullah dalam hadisnya, "Laisa minna man lam yataghadda bil Qur'an." Bukanlah bagian dari kami yang tidak mengiramakan atau mengindahkan bacaan Al-Qur'an. Sebagian ulama tajwid menyepakati bahwa indahnya bacaan Al-Quran itu adalah terbagi 3 itu sendiri, Pak. Tajwid, mana dengung-dengungnya itu kan, kemudian mat sama qasarnya. Mat adalah panjang pendeknya bacaan. Kemudian fasahah, kan? Fasahah itu tempat keluarnya makharijul huruf, tempat keluarnya huruf-huruf itu sendiri. Nah, jadi penekanan ini yang diutarakan oleh ulama-ulama tajwid kita. Mungkin itu saja, barulah irama. Mungkin pendapat saya begitu, Ustaz. Iya, Ustaz. Boleh bertanya lagi. Tadi Ustaz sudah mengatakan bahwa ada 7 irama ulama qiraat sab'ah yang semestinya atau merupakan keharusan untuk kita pelajari. Namun ini yang saya alami sendiri ketika saya melantunkan melakhoskan huruf-huruf di surah Al-Fatihah. Saya tidak memahami irama dari qiraat tersebut. Bahkan sampai ketika ada yang bertanya itu irama apa, saya sendiri tidak memahami. Nah, apakah hal itu adalah merupakan kesalahan? Mengenai yang 7 irama itu, Pak, itu adalah hal sunnah. Maksud saya ini yang 7 imam qiraat sab'ah itu cara membaca, bukan lagunya. 7 cara membaca. Ya, jadi thariqah itu berbeda. Misalnya kita bisa bilang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Sebagian ada yang membilangkan Maliki yaumiddin, mimnya itu dikosorkan. Nah, itu nanti kita pelajari mengenai hal yang kita tekankan sekarang ini adalah membaca hafaz dengan baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa keterangan itu, Pak?
sedikit Ustaz. Ya, Ustaz. Itu kan kaidah mad disukun itu kan boleh 2 sampai 6 harokat Ustaz. Mad arif Disukun. Iya. Kaidahnya kan boleh 2 sampai 6 harokat. Apakah itu sebuah adab ketika Ustaz tadi katakan mad arif disukunnya harus 6 karena dha-nya 6 tadi Ustaz seperti itu. Oh gitu. Tapi mad arif disukun ini kalau kita baca di awal alhamdulillahi rabbil alamin 6 harakat. Sama semua. Sama semua. Oh. Ar-Rahmanir Rahim. Makanya kalau misalnya kita mendengarkan Al-Fatihah Imam Makkah, alhamdulillahi rabbil alamin. Dua semua. Ar-Rahmanir Sama Rahim. semua, Sama Ustaz, tapi habis. Waladdallin. Kalau misalnya kalau misalnya dia dari alhamdulillah tadi, alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika waladdallin, panjangannya berarti tidak adil dia dalam membaca. Artinya sama dengan ini Ustaz, mad jais munfasil. Karena itu kan kaidahnya harus setiap Iya. 2, 4 atau 6. Untuk mad jaiz munfasil Iya. itu kalau dalam Imam Asim riwayat Hafaz ini 4 ke 5 harakat, tidak 2. Yang 2 itu adalah bukan thariqah Asy-Syatibi, thariqah yang lain. Jadi thariqah ini banyak. Iya, iya. Yang dikenal di dunia ini adalah thariqah Asy-Syatibi. Ketika ada yang imam membaca 2 itu artinya Dia bukan memakai thariqah Asy-Syatibi. tapi nggak bisa disalahkan. Tidak Ustaz. bisa disalahkan. Iya, tetap benar. Tetap benar. Cuman kita sebagai orang yang mungkin ada rasa tanggung jawab kita terhadap keilmuan dari Asy-Syatibi, kita coba Ikutkan. kembangkan dan kita ikutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih banyak. Tadi kan kita ada sedikit membenarkan baca bacaan Al-Fatihah untuk menghadapi bulan suci Ramadan, bulan penuh rahmat ini. Jadi Ustaz, yang saya ingin tanyakan, bagaimana dengan baca bacaan Al-Fatihah imam-imam kita pada hari ini? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dan selalu berselawat kepada baginda Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah dengan ketiga imam Masjid Al-Jihad, alhamdulillah dengan nilai yang jayyid jiddan, bagus, baik. Hanya saja ada beberapa item mengenai permasalahan yang umum, insyaallah sudah diperbaiki dan alhamdulillah mereka sudah baik. Dari kedepannya bisa dipraktekkan dalam bulan suci Ramadan, dalam imam-imam salat fardu maupun salat sunnah tarawih dan salat yang lainnya. Mudah-mudahan begitu saja. Insyaallah, alhamdulillah. Sedikit lagi Ustaz. Jadi kan sekarang Ustaz berdomisili di Pajak Suri. Di Pajak Suri. Nah, artinya ini masyarakat Medan Deli ini kan Ustaz kan ingin mengenal Ustaz. Banyak anak-anak kita yang muda-muda yang masih umurnya tuh 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun atau 8 tahun. Kalau mereka orang tuanya ingin mengajarkan dengan Ustaz, bagaimana caranya? Ataukah memang Ustaz membuka pengajian untuk anak-anak? Alhamdulillah, selama ini saya secara administrasi saya berdomisili di Mabar di Pajak Suri, tapi dalam keseharian saya sudah di Tembung sekarang, Pak. Jadi di sana kita membuka suatu yayasan yang dinamakan Pondok Madrasah Fadlul Qurra. Di sana kita mengajarkan
berbagai item seperti tahfidz, tahsin, kemudian tilawah Al-Quran, yang mana setiap anak-anak, remaja dan dewasa sekalipun kita ajarkan di pondok kita itu Pak. Tepatnya alamatnya di Jalan HM Yakub Lubis, Gang Saudara, Bandar Khalifah, Percut Saituan. Jadi anak-anak yang masuk ke situ umur berapa Ustaz? Dari umur SD begitu Pak, sekitar 7 tahun sampai SMA sudah mondok. Ada yang mondok, ada yang pulang hari. Oh gitu. Pembiayaannya, administrasinya gimana biasanya? Untuk pembiayaan biasanya ada yang dari pribadi, ada juga dari perusahaan dan donatur-donatur yang lain. Jadi terima kasih banyak Ustaz. Mudah-mudahan nanti ke depannya mungkin di Medan Beli akan dibuka juga oleh Amin. Ya kan, kita kan ini sekarang dengan dunia globalisasi, kita ngeri sekarang kan ada guru yang dekat rumah tiba-tiba pindah ke Tembok kan, sedih kita sekarang. Jadi anak-anak kita sekarang yang kita butuh. Saya aja yang tua gini kan perlu bagaimana Al-Fatihah itu dengan fasih dan benar, itulah penyempurnaan sholat kita Ustaz. Tapi kalau Al-Fatihah udah salah gimana Ustaz? Jadi Ustaz terima kasih banyak, mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan keselamatan, kesehatan, dan Allah selalu meridai Ustaz. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Nah, kita tadi sudah ketemu dengan guru kita. Jadi ustadz-ustadz kita yang hari ini yang akan menjadi imam sholat berjemaah seperti zuhur, asar, maghrib, dan isya dan subuh. Setelah itu sholat tarawih. Hari ini sudah dites kemampuan Al-Fatihah. Bukan mereka ini tidak bagus, sudah bagus. Tapi penyempurnaannya hari ini, alhamdulillah. Jadi masyarakat tahu mana yang benar apa tidak, hari ini sudah kita benarkan. Mudah-mudahan Allah selalu membukakan ridho kepada ustadz-ustadz kita dan kepada kita semuanya. Nah, untuk itu kita pertanyakan hari ini dengan ustadz yang hadir di sini untuk menjadi imam kita hari ini. Bagaimana tanggapan beliau dengan adanya bukan seleksi sebenarnya, pembenaran sedikit masalah pembacaan Al-Fatihah dan sebagainya. Untuk itu kita dengan Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah Ustadz. Bagaimana tanggapannya tadi Ustadz dengan pembacaan dan pembenaran Al-Fatihah kita, walaupun sudah kita dengar, tapi lebih benar Ustadz hari ini. Bagaimana tanggapan? Tanggapan saya ya alhamdulillahirabbil alamin. Memang puji syukur kepada Allah itu memang hanya milik Allah. Allah telah hadirkan satu sosok, yaitu daripada seorang pembaca yang menurut kami semua di sini yang memang di atas kami daripada bacaan-bacaannya. Alhamdulillah Allah telah perkenankan doa kami selama hari ini. Allah telah buktikan, ijabahkan dengan menghadirkan sosok Ustadz Fikri ini yang sangat bagi saya yang sangat cukup baik, sempurna bacaannya. Dan pendapat saya ini sangat suka ini Pak. Jadi saya sangat setuju sekali dengan ini. Kenapa? Dengan ini supaya jamaah-jamaah yang hadir di dalam sholat tidak ada lagi rasa keraguan mereka seperti itu. Ya alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali kami telah dapat mengundang Bapak Ustadz Fikri untuk menyempurnakan atau membenarkan daripada bacaan-bacaan kami tersebut. Itu saya selanjutnya. Alhamdulillah. Nah, satu lagi ini kan ada juga nanti 2 orang lagi Ustadz yang akan selalu hadir di masjid ini setiap malam, pagi, siang, subuh. Nah, Ustadz tadi sudah kita lakukan, bukan seleksi, bukan apa, tapi pemantapan pembacaan Al-Fatihah hari ini. Bagaimana tanggapan Ustadz? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya saya pribadi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ketua Badan Kenaziran atau Badan Kemakmuran Masjid Al-Jihad ini, dan sekaligus juga tim penguji yakni Ustadz Fikri Munawar, karena terlaksananya ujian hari ini untuk pembenaran membaca surah Al-Fatihah ini alhamdulillah dengan izin Allah berjalan dengan lancar. Saya pribadi walaupun selama ini merasa barangkali sudah mampu membaca surah Al-Fatihah, namun kita tetap harus belajar terus dan belajar. Karena apa? Karena belajar adalah merupakan kewajiban.
bagi setiap kaum muslimin muslimat dari mulai kita terlahir sampai kita insyaallah meninggal dunia, tetap kita belajar terus. Jadi tidak ada pernah kata cukup. Jadi kami imam-imam semuanya ketika dilakukan ujian seperti ini kami siap, dan kami alhamdulillah tetap bersyukur karena kami mendapatkan ilmu lebih tentunya. Apalagi beliau itu yang menguji tadi adalah seorang qari atau pembaca Al-Quran tingkat nasional, dan alhamdulillah kami bersyukur adanya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Mudah-mudahan masyarakat umum yang hadir di sini dengan sholat kita yang lebih khusyuk lagi Ramadan ini. Amin. Ya Allah, Allah menghijab kita semua. Amin. Nah, Ustaz, kita muda keren ini. Nah, kita pelaksanaannya ini kan walaupun santai, seriusnya luar biasa hari ini. Insyaallah. Kita melihatnya kayak bersendagura, tapi ilmunya luar biasa. Pandangan Anda bagaimana hari ini? Alhamdulillah, pandangan saya hari ini adalah dengan kami di tes nomor 3 mengetahui kesalahan-kesalahan kami, walaupun kami saat itu merasa Al-Fatihah kami sudah benar, ternyata di atas langit masih ada langit lagi. Alhamdulillah kami mengetahui kesalahan-kesalahan kami, mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat hari ini. Alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan amanah yang diberikan oleh masyarakat, Anda menjadi imam di sini, untuk seterusnya amanah itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan kali ini semua ustaz-ustaz kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dan bisa memimpin sholat di Masjid Al-Jihad ini. Dan bagi masyarakat, ayo rame-rame kita gunakan waktu. Bagaimana Ramadan itu 1 tahun sekali, bulan yang penuh suci dan penuh rahmat. Dan sinilah pengampunan Allah selalu memberikan kepada kita semua. Jadi hari ini begitu hebat Al-Jihad. Mudah-mudahan menjadi contoh bagi masjid-masjid yang lain yang ada di Mabar, Kota Medan dan sekitar. Inilah Al-Jihad hari ini. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Badan Pengajian Masjid Al-Jihad periode 2022 sampai 2024 mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadan.